Shalom, selamat berjumpa kembali Ibu Bapak, Saudara-saudariku dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan Gereja Toraja Mamasa Jemaat Nipa-Nipa pada kesempatan hari ini. Dan dari gedung Gereja Jemaat Nipa-Nipa teriring doa dan harapan Ibu Bapak yang berada di rumah atau dimanapun berada saat ini dalam kondisi yang sehat. Nah, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sebagaimana biasa kita awali dengan sebuah lagu dan berdoa. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kami lagi waktu untuk boleh bersama-sama di hadirat-Mu melalui renungan mingguan pada saat ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan yang sanggup untuk menopang kami di dalam menjalani kehidupan, dan firman-Mu akan memberikan kami petunjuk hidup yang benar di dalam menjalani lika-liku hidup ini. Ini doa kami Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan memampukan kami memahami firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semua orang pasti memiliki persoalan, tetapi tidak semua orang memiliki sudut pandang yang benar atau cara yang benar dalam menghadapi persoalan yang dialaminya. Nah, dari surat 2 Korintus yang merupakan surat Paulus yang telah kita baca ataupun dengarkan tadi, kita akan mencoba melihat bagaimana firman Tuhan mengajar kita di dalam menghadapi persoalan kehidupan. Sekali lagi bahwa tidak dipungkiri persoalan-persoalan dialami oleh setiap orang, termasuk orang percaya. Dan kadang-kadang persoalan membuat iman seseorang menjadi goyah.
Kadang orang percaya berpikir, saya sudah berdoa, saya sudah tekun mendalami membaca Alkitab, bahkan rajin melayani di gereja. Tetapi mengapa sepertinya Tuhan tidak lekas menolong saya? Apakah Tuhan betul-betul peduli dengan keadaan saya? Saudaraku, jika kita berpikir bahwa diri kita sendiri adalah orang yang paling menderita, bagaimana dengan Paulus? Paulus di dalam pergumulannya menghadapi penyakit yang tidak mudah untuk juga dihadapinya. 3 kali ia memohon kepada Tuhan agar diangkat duri dalam dagingnya. Tetapi kehendak Tuhan ingin agar Paulus mengalami ataupun menghadapi kelemahan itu. Tujuannya bukan untuk menyiksa Paulus, melainkan duri itu Tuhan izinkan ada di dalam diri Paulus, supaya pertama, Paulus tidak memegahkan diri, sekalipun banyak alasan Paulus untuk memegahkan diri. Kita ingat Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa dan dituntun oleh Tuhan. Dan yang kedua, agar Paulus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu tidak heran saudara, kalau pada akhir perikop Paulus bisa berkata, sebab jika aku lemah, aku kuat. Karena dalam kelemahannya, Paulus melihat kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya. Fisiknya memang lemah, tetapi batinnya dipuaskan dan imannya diteguhkan. Saudaraku, dalam diri kita pun tentu ada kelemahan-kelemahan yang Tuhan izinkan ada di situ atau ada di dalam kehidupan kita. Tujuannya agar kita semakin bersandar pada anugerahnya, dan dengan demikian hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Amin.